ngeliatnya gimana Fik ya, tren kayak kenapa sih orang yang selalu paling pinter masuk FK gitu kan, dan apakah bener nih modal cuman kepintaran aja tuh bisa jadi dokter yang baik dan berhasil? Ya, ketika sudah masuk FK-nya, itu yang lebih penting adalah semangat belajarnya. Oke. Welcome back guys. Hari ini kita akan ngebahas tentang karir yang sangat-sangat diimpikan sama orang-orang nih. Berkarir di dunia kedokteran, menjadi seorang dokter. Dan hari ini kita udah kedatangan tamu luar biasa banget. Temen gue dari SMP, SMA, dan sekarang udah menempuh pendidikan di salah satu FK di Jakarta ya. Ya. Selamat datang mungkin Bro Fikri, apa kabar? Yes. Alhamdulillah sehat. Baik ya? Ya, alhamdulillah baik. Thank you banget Fik, udah spend waktu nih pagi-pagi kesini gitu ya buat ngobrol-ngobrol, buat sharing sama teman-teman di rumah gitu ya. Gimana sih berkarir sebagai seorang dokter dan kira-kira ya tips and triknya lah supaya bisa menjadi dokter yang baik dan ya kan kita tahu ya mungkin jadi famous kan gitu ya kalau dokter. Ini agak unik karena kan biasanya kita ngebahas karir tuh di corporate ya. Cuma kan juga sebenarnya dalam berkarir juga profesi pun juga punya karir ya gak sih? Ya. Biar makin bagus lah gitu kan. Nah cuma mungkin Fik di awal pengen tahu dong kayak journey-nya Fik dari kecil gitu ya sampai akhirnya bisa masuk FK dan juga jadi dokter nih dan sekarang agak ambil spesialis juga ya. Iya. Ya boleh Fik mungkin cerita dulu. Journey-nya, jadi ya sebenarnya sih ya pasti naik turun ya, maksudnya tapi nggak seheboh orang-orang mungkin. Jadi kalau dibilang journey, kenapa akhirnya memilih jalur kedokteran? Iya. Sebenarnya kalau misalnya saya pribadi gitu, kalau dibilang bukan orang yang memiliki cita-cita, terus wah dikejar terus, sebenarnya nggak gitu. Saya orangnya sifatnya yang simpel-simpel aja, kadang nggak mau mikir panjang justru. Dari kecil kan dari TK itu kita sering ya ditanya gitu kan, ayo adek mau cita-cita apa? Biasanya kan pilihannya itu cuma beberapa ya, antara dokter, polisi, insinyur, tentara, nggak ada yang zaman dulu ya. Kalau sekarang kan mungkin lebih banyak pilihannya. Biasanya anak TK cuma bilang kayak gitu kan, pemadam kebakaran atau apa. Nah, ya cap-cip-cup aja. Saat itu saya lebih sering mengutarakan cita-cita saya menjadi seorang dokter. Oke. Nggak ada alasan lain, cuman pengen aja gitu kayak ya udah cap-cip-cup dalang kuncup aja gitu kan. Jadi dari kecil ini udah memvisualisasi gitu ya. Iya, padahal tapi nggak ada alasan-alasan lain dan nggak ada kayak pengaruh keluarga dari dokter. Saya nggak ada keluarga dari dokter juga, atau orang-orang yang terdekat dari dokter juga nggak punya. Oke. Ya udah, hal itu entah kenapa kebawa-bawa terus dari TK, SD sampai SMP. Karena nggak mau mikir lebih jauh ya, gua males mikir cita-cita gua ke depannya apa, ya udah gua ambil aja apa yang gua sebut sebelumnya kayak gitu lah istilahnya. Ya udah gitu kan. Dan pun kalau sampai SMP pun biasanya kita nggak terlalu banyak memikirkan kuliah segala ataupun ke depannya ya, biasanya belum sampai ke sana. Biasanya baru mulai ketika SMA, baru kan itu mulai digojlok lagi kan, anak-anak nih mau ke arah mana, ngambil kuliah apa. Nah barulah ketika SMA ini lebih dipikirkan. Cuman sekali lagi dengan kemalasan saya untuk memilih opsi yang lain, ya udah saya pikir ya udahlah jadi dokter aja gitu kan. Dokter aja, dan pun ya suatu profesi yang baik juga nggak ya, saat itu saya mikirnya suatu profesi yang baik, ideal ya, mudah-mudahan juga berkah juga gitu kan, menolong orang gitu kan. Ya meskipun pendidikan dan jalannya pasti akan sulit menjadi seorang dokter. Sudah dengan alasan hanya demikian, tanpa alasan yang lain, ya alhamdulillah istiqomah terus di jalan itu. Terus dari SMA dibimbing, orang tua pun mendukung, dapat kesempatan akhirnya masuk ke suatu fakultas kedokteran di Jakarta. Ya udah alhamdulillah mengenyam pendidikan di situ. Memang kalau di FK itu kan pendidikannya lama ya. Saat itu saya totalnya 5,5 tahun untuk yang pendidikan profesi kedokterannya. Baru setelahnya kan masih ada lagi tuh rangkaian pendidikannya gitu, rangkaian profesinya. Sampai jadi spesialis segala macam tuh. Itu masih panjang lah. 12 tahun? Berapa ya? Coba ya, 5,5 tahun di awal. Iya. Terus kan lulus menjadi seorang dokter, itu harus mengambil masa internship dulu. Masa internship sih bervariasi ya, tiap tahunnya itu kebijakannya suka beda-beda. Waktu itu saya 8 bulan, karena mau COVID waktu itu. 8 bulan, ya anggaplah berarti 5,5, ya anggaplah 6 tahun lebih. Gitu ya, 6 tahun lebih.
Habis itu baru boleh berpraktik sebagai seorang dokter. Nah, terus kalau misalnya mau ngambil spesialis, spesialis pun beda-beda. Ada yang butuh pengalaman kerja, ada yang enggak. Tapi ambil rata-rata biasanya 1 sampai 2 tahun pengalaman kerja. Oke, 6 tahun tambah 7-8 tahunan. Baru masuk jenjang pendidikan spesialis. Kalau langsung dapat, ya kan? Kadang kan harus mempersiapkan segala macam. Pendidikan spesialis itu ambil rata-ratanya aja lah 4 tahun. 4 tahun? Iya, berarti berapa tuh? 7, 8 tambah 4, tambah 2 tambah 4, 12,5 ya? Ya, 12 tahunan lah. 12 tahunan ya? 12 tahunan menjadi seorang dokter spesialis. Spesialis. Yang jalur cepat. Jalur cepat? Maksudnya yang langsung gitu loh. Langsung ya? Ya kurang lebih ya 11-12 tahun. Yang lama juga banyak ya? Sebenarnya rata-rata orang tuh mereka akan kerja dulu. Karena kan pendidikan spesialis ya sebagian besar tidak dibayar dan butuh butuh belajar lebih, butuh mempersiapkan tabungan diri dan keluarga juga kan, karena kan harus ya menginvestasi waktunya di situ, hampir sebagian besar waktunya. Jadi harus siap-siap. Ambil spesialis itu dia tidak boleh bekerja ya? Ini saya nggak tahu ya kebijakan di semua FK kayak gimana. Kalau misalnya di FK yang saat ini sedang saya tekuni, nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya, nggak boleh bekerja sebagai seorang dokter. Oke. Ya, karena kan kalau bekerja sebagai seorang dokter, praktik sebagai seorang dokter kan butuh yang namanya SIP dan juga STR gitu, surat tanda registrasi dan juga surat izin praktik. Nah itu ketika menjadi seorang dokter spesialis, pendidikan dokter spesialis, itu kita punya SIP dan STR yang sendiri. Oke. Jadi kita bikin lagi STR SIP baru khusus untuk masa pendidikan. Jadi makanya biasa orang kerja dulu, menabung, baru ntar 4 tahun dia fokus studi gitu ya? Iya, istilahnya menabung setelah saat 4 tahun kita harus bertapa di Gua Hiro. Gitu. Oke. Jadi kayak ya sudah itu udah ya anggap aja udah nggak bisa ngapa-ngapain lah. Kasarnya gitu. Kondisinya gitu ya? Kasarnya kayak gitu. Oke. Fik, ada yang menarik ya kan, since kita temen SMP SMA dan yang gue tahu, lu kan dari SMP SMA nih selalu ranking 1 kalau nggak 2 ya? Setiap paralel. Juga. Nah, kalau gue kan ranking 140 nih, agak jauh nih ya, paralel ya. Lu 1-2, gue 140 gitu kan. Nah, dan banyak tuh stigma gitu kan di Indonesia, orang nih yang masuk FK nih harus yang pinter banget secara akademik, Fik. Nah, kan nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan yang gue sedikit pelajarin, ya sebenarnya kan nggak hanya masalah akademik doang nih. Cuma mungkin Fikri ngelihatnya gimana, Fik, ya? Tren kayak kenapa sih orang yang selalu paling pinter masuk FK gitu kan? Dan apakah benar nih modal cuman kepintaran aja tuh bisa jadi dokter yang baik dan berhasil gitu, Fik? Boleh nggak ceritain pandangannya, Fik? Oke, kalau pandangan saya ya, pertanyaan pertama ya, kenapa orang pinter-pinter itu biasanya masuk ke FK pilihannya? Benar. Kalau menurut saya, karena FK itu menjadi opsi yang ya top di atas lah. Misalnya ada opsi lainnya kayak opsi-opsi teknik, misalnya di ITB gitu ya, misalnya atau ITS dan sebagainya, juga kan menjadi opsi juga. Dan memang selain di bidang kedokteran juga teman-teman saya yang juga pintar-pintar itu juga memilih ke arah teknik segala macam. Jadi bukan hanya dokter saja, tapi memang dokter itu menjadi salah satu opsi itu. Ya, itu karena memang ya entah mungkin budaya dan juga pembicaraan turun-temurun kali ya dari dulu-dulunya. Culture sebenarnya ya. Culture-nya kayak gitu bisa aja kayak ya udah terbentuk gitu kan. Mungkin dari situ satu. Kemudian yang kedua, apakah hanya berbasis sebagai akademis saja gitu? Maksudnya menjadi seorang dokter, apakah memang harus pintar? Apakah memang harus ranking 1, 2 di semasa sekolahnya gitu? Betul. Kalau misalnya ada orang yang demikian, ya mungkin memiliki peluang ya. Tapi kita bicara yang tidak demikian. Apakah masih ada peluang? Jawabannya masih. Karena ya masih. Tapi nggak harus ya, nggak harus. Nggak harus ranking 1, 2 di SMA-nya atau bukan SMP-nya. Tapi secara filteringnya, tesnya ketika masuk ya memang realitanya butuh yang namanya akademis, ya butuh yang namanya akademis dan memang butuh berjuang lebih di bidang tersebut, ya karena ya sistem masuknya seperti itu, sistem masuk ke FK-nya seperti itu ya, jadi butuh nilai yang lebih tinggi dan pun nanti persaingannya pun dengan teman-teman yang juga pintar. Jadi saringannya memang butuh yang lebih tinggi.
Jadi kesimpulannya, bagi teman-teman yang memang istilahnya saat itu belum mendapatkan ranking tinggi, itu masih banyak kesempatannya, hanya memang tetap harus berjuang di bidang akademis ketika menjalani tesnya. Itu suatu realita. Oh, jadi sebenarnya tuh barrier tertingginya tuh di tesnya ya? Benar, di tes tesnya. masuknya ya? Di tes masuknya. Ya, kan yang penting masuk dulu gitu dong. Iya, Yang penting masuk dulu. Itu nggak, inilah, itu bukan suatu rahasia lagi, itu udah pasti gitu ya. Dan passing grade-nya juga tinggi. Jadi memang harus berjuang di situ. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin seseorang yang tidak ranking 1-2 itu bisa berjuang dengan passing grade yang tinggi itu? Ya, iya itu tuh. Itu kan pertanyaan pentingnya. Betul, betul. Jawabannya adalah ya tergantung istilahnya tingkat kemauan masing-masing. Iya. Ya, jadi sebenarnya bukan masalah pintar atau enggak, tapi masalah mau atau enggak dan bisa mempertahankan atau bisa istiqomah dengan keinginan itu atau enggak. Banyak teman-teman saya yang mungkin enggak seperti itu, maksudnya enggak ranking 1-2, tapi dia keinginannya luar biasa tinggi. Luar biasa tinggi yang namanya ketika dia punya mimpi mau masuk FK gitu ya. Ya udah dia belajar, benar-benar belajar sepanjang hari. Yang kebiasaan itu ternyata berbeda dengan kebiasaan saat dia menjalani kehidupan saat SMA, saat biasanya. Oke. Gitu. Ya paham ya? Jadi ketika dia SMA biasa, ya biasa aja belajar, main segala macam. Tapi ketika dia udah punya mimpi, masa-masa pas kelas 3 itu, les, wah itu berbeda, jauh signifikan, benar-benar rajinnya, luar biasa. Dan akhirnya masuk gitu. Melalui jalur tes, kan ada jalur, dulu ya jalur undangan, jalur tes segala macam. Dia masuk lewat jalur tes. Dan jujur ya, ketika saya lihat orang-orang yang demikian, ketika sudah masuk di FK, ternyata dia bisa lebih stable, bisa lebih mengikuti pelajaran di FK. Oke? Dan memang ketika di FK pun, memang butuh untuk mengejar bidang akademisnya juga. Jadi pendidikan ilmu yang dipelajari itu sangat banyak, gitu ya, dan membutuhkan pola pikir dan cara berpikir yang harus kita gali terus, harus kita pelajari terus. Jadi emang nggak bisa kita malas-malasan. Jadi emang it's real ya, akademis DFK itu memang diperlukan itu. Yes. Karena emang pelajarannya mungkin susah, banyak gitu kan. Jadi orang-orang yang emang tidak pintar secara akademis gitu ya, kalau bahasanya mungkin IQ-nya gitu ya, itu nggak bisa kecap, emang agak kesulitan buat berprofesi sebagai dokter gitu ya. Itu kayak mungkin tiket awalnya lah, masuknya tuh harus emang pintar dulu gitu ya Fikri ya? Iya, cuman yang tadi yang harus saya garis bawahi, yang namanya ada dua yang perlu kita garis bawahi, ada pintar dan juga ada punya semangat yang tadi. Kedua hal ini yang penting adalah yang punya semangatnya. Oke. Bagi orang yang alhamdulillah mendapatkan kepintaran dari awal gitu ya, dia punya bonus, oke lah. Ya, itu udahlah, itu mah udah bukan rahasia umum ya. Pasti punya potensi lebih. Nah, tapi bagi orang yang punya semangat lebih, yang mungkin saat itu dia nggak berpikir, nggak menyadari bahwa dia sebenarnya punya semangat itu. Sebenarnya itu adalah kunci utamanya. Dia bertahan dan akan masuk FK, setelah itu bertahan di FK-nya adalah ada semangat yang terus-terusan itu untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang dokter. Karena ada aja ketika dia awalnya pintar, di SMA-nya pintar, dia masuk FK, tapi karena basicnya dia adalah bukan seseorang yang rajin, ya pintar aja gitu, bukan seorang rajin, ada aja dia masa-masa yang ngedown ketika di FK-nya. Karena ya sebenarnya butuh endurance-nya di situ. Oh, I see. Gitu. Pintar aja nggak cukup, tapi juga ada endurance itu ya? Ya, ketika sudah masuk FK-nya, itu yang lebih penting adalah semangat belajarnya. Oke. Nah, sementara masalah kepintarannya itu, ya second line-nya lah. Yang penting itu adalah semangat belajarnya, karena endurance-nya itu penting. Oke. Ketika kamu malas-malasan ketika di FK, walaupun kamu pintar, itu bisa aja jatuh. Kayak gitu. I see. Oke. Jadi yang penting adalah semangatnya. Setuju. Nah, oke Fik, ini ada satu topik yang mungkin lagi hot banget ya di kalangan anak-anak muda. Kan sekarang banyak trennya itu anak-anak muda pengen cepat sukses dengan waktu yang cepat, dengan cara yang instan gitu ya. Bahkan kalau tadi kita ngomongin masalah pendidikan cukup lama gitu ya, ada statement yang bilang nggak usah lah sekolah gitu kan, ngapain belajar di formal study dan lain-lain gitu ya. Manual mungkin kan buat jadi seorang dokter gitu ya, emang sangat mulia profesinya, itu kan butuh 12 tahun belajar gitu ya, buat jadi seorang spesialis. Pun juga nggak langsung sukses ya Fik ya. Iya. Nah, ini pandangan
Lu secara lagi juga ngambil spesialis nih saat ini, gimana Fik dengan kondisi itu? Oke, karena kalau misalnya kita bicara pola pikir, ya mungkin banyak masyarakat zaman sekarang ya, yang ingin kaya secara instan mungkin bilang ya, dengan apapun caranya itu. Kalau saya memandang itu suatu hal yang kok too good to be true gitu. Kenapa kok, ya apakah mungkin ya, mungkin aja, tapi kok terlalu luar biasa gitu ya. Sementara kita tahu kalau misalnya hidup di dunia itu ada suatu kesetimbangan gitu. Nggak mungkin ada suatu hal yang sangat bisa sangat luar biasa gitu di satu sisi. Pasti suatu keseimbangan. Jadi ketika ada suatu hal yang luar biasa, untungnya, ya dalam ini kita bicara untungnya, pasti ada risikonya gitu. Pasti ada risikonya. Sebaliknya kalau ketika kita bicara suatu hal yang berproses, itu pun resikonya lebih kecil. Kayak gitu ya. Jadi ketika ada orang gitu, siapapun itu yang mengambil jalur Instan atau mungkin. jalur instan untuk kaya, ya mungkin bisa ya, apapun lah, banyak sekarang caranya ya, banyak hal lah. Nah tapi kita lihat apakah cara itu, kalau misalnya kita gali-gali, apakah sebenarnya itu cara yang aman? Satu ya, misalnya katakanlah maling gitu ya, kalau tradisionalnya kan kayak gitu, maling cepet banget segala macam. Oh iya, kan, maling cepat kaya ya? iya cepet kaya kan. Semalam bisa ambil 1 juta gitu. Itu yang kalau pikir tradisionalnya kan Maling maling konvensional. gitu. Maling konvensional. Sekarang juga ada maling modern. Nah, itu kan beda lagi kan, Beda lagi. yang nggak terlalu terungkap gitu misalnya. Ya maling aja kayak gitu kan, itu bisa cepat kaya, tapi Betul. ternyata high risk. Ya lu High ditangkap dan nggak tenang hidupnya segala macam. Nah, oke, itu bicara maling. Terus gimana kalau misalnya bicara teman-teman mungkin yang mengambil apa ya, profit di bidang, ya misalnya katakanlah sekarang tuh lagi ramai ini kan kayak Bitcoin segala macam. Ya, saya juga nggak terlalu paham sih. Katanya bisa cepat ya. Cuman saya juga dengar itu juga bisa cepat ruginya juga gitu kan. Jadi Betul. pasti ada resikonya juga besar kayak gitu ya. Jadi saya selalu percaya kalau sesuatu yang too good to be true, berarti ada sesuatu yang jelek pula di dalamnya. Yang mungkin nggak kelihatan sama kita. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau misalnya kita mengambil suatu jalur yang kita anggap emang butuh perjuangan di situ, apapun itu ya, nggak harus jadi seorang dokter. Misalnya berdagang atau berbisnis sesuatu yang memang dari awal dan ada prosesnya, kalian meyakini proses itu pasti lebih stable dan lebih resikonya lebih ringan dibandingkan orang-orang yang mengambil cara instan tadi. Oke, jadi apapun statement, apapun pendapat kalian bagi orang-orang yang mengambil cara instan dan cepat kaya, saya yakin pasti di baliknya ada sesuatu hal yang nggak baik. Jadi harus hati-hati. Jadi kalau gue simpulkan mungkin sebenarnya menurut Fikri itu dunia itu tentang keseimbangan gitu ya. Pasti kalau ada yang wah high banget di satu sisi, ya pasti juga sebenarnya ada satu yang not good juga di sisi yang lain gitu ya. Karena kan harus seimbang juga. Ya gak sih? Dan mungkin buat beberapa orang yang memilih jalur perjuangan lebih panjang, ya memang dia udah bayar harga gak enaknya mungkin di awal kali ya. Dia emang kelihatan di awal dia berproses step by step, tapi mungkin yang gue juga bisa ngelihat secara fondasi bisa lebih kuat gitu ya, Fik ya? Ya, benar. Gitu kan. Makanya mungkin juga, ntar pengen gue bahas nih, kan kebanyakan nih dokter nih baru melejitnya pas udah lumayan agak senior ya. Udah tua. Iya. Udah agak senior ya. Lalu kita akan bahas ke sana, tapi kurang lebih kayak gitu, Fik ya. Jadi, it's about tentang balancing, keseimbangan gitu ya. Dan ya semua aspek ada plus minus dan resikonya masing-masing, Fik ya? Ya. Oke. Nah ini nyambung nih Fik ke poin selanjutnya. Kan dokter ini kan sebenarnya profesi yang mulia gitu ya, yang baik. Amin. Iya, usahain deh pasti lah. Bantu orang sakit jadi sembuh gitu kan. Ya enggak, membantu kan sembuh milik Tuhan ya, milik Allah Subhanahu wa taala gitu. Cuman Fik mungkin kayak sebagian kan juga kayak merasa gitu ya. Banyak mungkin berita-berita di luar sana kayak wah sekarang nih medicals nih udah jadi bisnis gitu kan. Kayak emang pantas ya kalau kita memperkaya diri jadi dokter gitu kan. Berarti kita kayak dari orang yang sakit dong gitu kan. Itu pantas gak sih segala macam. Nah, pandangan Fikri nih, orang bisa kaya dari jalur dokter tuh kayak gimana Fik pandangannya? Oke, ini suatu topik yang sangat-sangat hangat. Oh lagi banyak juga dibahas di kedokteran ya? Kayaknya setiap saat ya dibahas. Setiap saat ya, oke. Iya. Jadi apakah menjadi dokter itu boleh kaya apa enggak? Gitu ya? Gitu ya, pertanyaannya kan kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita highlight dokter. Dokter itu kan suatu profesi, suatu pekerjaan.
Yang dimana ketika orang bekerja, yang pasti niatnya adalah mencari uang gitu kan. Itu bukan suatu hal yang aneh kan sebenarnya. Betul sekali. Apapun pekerjaannya, itu kan pasti mencari uang. Dan itu memang fitrahnya ya udah kalau misalnya orang bekerja, ya dia berhak mendapatkan uang. Betul. Oke, bekerja berhak mendapatkan uang. Hanya ada rules-nya di situ. Pastikan di setiap pekerjaan itu ada caranya, ada aturannya. Nah, ketika kita bekerja masih sesuai aturan, apapun aturan itu, apapun profesinya, ya itu menurut saya sah-sah aja. Contoh, misalnya seorang dokter, dia punya SIP, punya surat izin praktik ya, terus bekerja di suatu tempat yang memang sah, bekerja di jam yang sah gitu kan, sesuai aturannya, dan dia meresepkan segala macam itu dengan obat-obatan yang sesuai dengan pedoman atau sesuai dengan keilmuannya dia, ya sudah gitu. Dia mendapatkan uang dari pasien yang datang, pasiennya pun bayar, misalnya dia mau pakai BPJS, mau pakai umum, ya kalau emang sesuai sistemnya ya sudah, itu suatu hal yang sah-sah aja gitu. Dan pun misalnya ada dokter yang kaya banget gitu ya misalnya, terus ada yang nyinyir, oh itu kayaknya lewat mana gitu, apa dia ada penghasilan tambahan atau prakteknya aneh-aneh segala macam. Ya kalau misalnya dia orangnya rajin, katakanlah ya, misalnya katakan rajin, terus emang orangnya baik dan pasiennya banyak, walaupun dia pakai sistem pembayaran yang mungkin income-nya kecil, tapi kalau misalnya pasiennya banyak kan bisa aja, gitu kan, nggak ada yang tahu kan, bisa aja dia ya emang seharinya dengan pasiennya 100 katakanlah, 100 misalnya sekali bayar pasiennya misalnya katakanlah paling kecil misalnya 2.000 4.000 gitu, itu udah 400.000 gitu sehari, itu kan ya luar biasa. Tapi emang ya mungkin tadi nggak yang segampang itu menjadi kaya gitu, pasti ada prosesnya. Tapi sebenarnya make sense juga ya. Ini kan logika aja nih. Kalau seorang dokter, misalkan dia baik secara personal gitu kan, dan juga dia jago secara teknikalnya gitu kan, ya pasti kan banyak pasien yang memang pasti akan ke dia dong. Ya. Karena banyak pasien yang akhirnya suka sama dia juga. Ya dia sebagai penyedia jasa mungkin juga bisa set ratingnya dia, karena mungkin tahu dia jago gitu kan. Orang juga butuh dia gitu kan. Dan memang dia membantu orang lain gitu ya. Dan dari situ akhirnya dengan kualitas yang bagus, harga yang bagus juga, dan jumlah pasien yang emang banyak karena emang dia bagus, wajarnya sebenarnya dia orang kaya, Fik ya? Iya, wajar. There's nothing wrong with that kan, sebenarnya logik aja ya. Iya. Cuma mungkin stigma di masyarakat kayak, wah dokter kaya nih, cuanin pasien gitu kan. Yes, logikanya kalau dia mencuanin pasiennya dia, ya kan pasti pasiennya juga nggak mau datang lagi dong. Iya. Tapi kalau misalnya memang ternyata itu sepadan dengan apa yang didapatkan pasien, ya that's why pasien masih banyak ya nggak sih? Iya, kalau misalnya pasiennya merasa kualitasnya memang bagus gitu kan. Ya logikanya gitu kan ya? Iya. Iya bener juga ya? Iya, kayak gitu. Cuman memang masalahnya profesi kedokteran ini dia sangat, apa ya istilahnya, sangat berkaitan erat dengan etika kemanusiaan. Pasti apapun tindakannya itu sangat berkaitan dengan etika kemanusiaan. Makanya kalau misalnya saya berpikirnya kalau menjadi dokter itu ibarat berdiri di atas gitu ya, jalan sempit gitu ya, yang kiri adalah neraka, yang kanan adalah surga misalnya. Nggak ada di tengah-tengah, nggak ada di tengah-tengah. Ibaratnya kalau kamu berlaku sesuai profesi dokter yang benar, ya insya Allah mungkin masuk surga gitu ya, menolong orang segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya melenceng sedikit, apapun itu, nggak sesuai aturan dan ada pikiran-pikiran aneh-aneh, karena dia menyalahi etika, ya mungkin akan masuk neraka segala macam ya, kita nggak tahu ya. Tapi logika manusia kan kayak gitu. Kayak menjahati pasien, misalnya harusnya obatnya dikasih A, tapi karena harganya lebih mahal atau ditunjang sponsor, jadinya dikasih B, kayak gitu kan. Kalau nggak sesuai aturannya, ya mungkin zolim juga masuknya, kayak gitu. Betul. Jadi memang sangat risiko tinggi mengalami konflik etikanya, gitu. Tapi ya makanya harus pintar-pintar kita tahu aturannya apa, range-nya itu seperti apa, yang range dosis ataupun range obat yang bisa dikasih ke pasien itu seperti apa, itu harus memang pintar-pintar di situ. I see, iya. Makanya ada sumpah dokter gitu ya. Iya. Sebenarnya buat menjaga itu juga, Fik ya. Iya, benar. Oke. Nah mungkin nyambung nih, Fik, sama statement sebelumnya, kayak menjadi dokter yang baik gitu ya. Ya seperti kita tahu kan, ada dokter yang ya mohon maaf mungkin secara karir gitu ya gitu-gitu aja gitu kan. Ada kita ngeliat dokter tuh yang melejit gitu ya, sampai wah famous banget lah, orang mungkin di luar kota bahkan nyariin dia kayak gitu. Sebenarnya apa aja sih skill yang dibutuhin sama dokter, Fik, gitu ya, supaya orang tuh nyari gitu ya, dan dia tuh dianggap baik? Karena
gue sendiri tuh nggak yakin gitu kalau cuman modal pinter doang kayaknya. Ya kan semua orang juga pinter nih kan. Iya, iya. yang kuliah di kedokteran. Itu gimana, Fik? Ya, oke. Jadi memang kalau masalah kepintaran setuju. Ya kita bisa pukul rata lah orang yang masuk udah bersekolah di dunia kedokteran itu pasti punya kepintaran ya, ataupun semangat untuk menjadi pintar yang tadi kita bahas. Itu setuju. Dan kalau misalnya masalah apa sih skill baik yang harus dipunyai oleh seorang dokter untuk bikin dia sukses? Ternyata memang udah ada semacam target apa sih dokter yang ideal itu harusnya seperti apa? Ternyata udah ada, San. Udah ada ya? Udah ada kayak lu harusnya jadi seperti ini gitu. Oke. Namanya kalau secara dunia itu adalah 5 stars doctors. 5 stars doctor? Ya, 5 stars doctor. Dokter bintang 5? Dokter bintang 5. Ini hotel nih? Iya, semacam itu. Jadi kayak mungkin mengacu ke arah sana kali ya, mengacu ke arah hotel ya. Ini dikeluarkan oleh WHO tahun kalau nggak salah 2008-an gitu. Di mana 5 star doctor ini ada 5 poin skill yang harus dipunyai oleh dokter supaya dia memang benar menjadi dokter yang ideal. Dan memang ternyata 5 skill ini adalah berat sekali. Oh iya, gimana tuh? Berat sekali. Yang pertama adalah care provider. Care provider penyedia layanan kesehatan ya, oke lah itu udah pasti ya. Oke. Terus, skill ini skill buat ngobatin orang gitu maksudnya. Ngobatin orang, oke itu udah pasti lah udah ya. Pasti, udah pasti. Oke, kemudian skill ada yang berikutnya manager. Manager yang berarti dia harus bisa memanage pasiennya, manage lingkungan kerja dia, obat-obatan segala macam itu yang baik untuk pasien itu harus seperti apa. Itu berarti masuk nanti knowledge-nya ya kan mengenai guideline pengobatan atau obat-obatan yang ada kayak gitu. Oke. Terus berikutnya ada juga yang namanya community leader. Community leader. Ya, community leader. Community leader berarti pemimpin dalam suatu komunitas. Ya ini mungkin kayak aneh loh, kok dokter menjadi pemimpin community leader, kok kayak ketua RW gitu, ketua RT gitu. Apa maksudnya? Jadi memang dituntut seorang dokter itu seharusnya bisa mengedukasi pasiennya sehingga pasien-pasien atau masyarakat yang ada di daerah situ itu bisa ya mengarah ke kesehatan gitu. Jadi memimpin dan mengedukasi gitu. Jadi bukan sebagai pemimpin kayak presiden atau kayak ketua RT, ketua RW secara jelas gitu ya, tapi bisa memimpin pasiennya gitu. Kemudian jadi 3 ya. Berikutnya adalah decision maker. Decision maker. Ini ini susah decision maker. Ya ada decision maker kalau misalnya kita datang ke dokter gitu kan. Yes. Pasti ditanya pasien, "Iya, Dok, baiknya bagaimana ya, Dok?" Oh iya, sering banget itu pasti. Sering banget. Pasti itu kalau ke poli itu pasti kayak gitu ditanya. Baiknya bagaimana ya, Dok? Nah, di situ harus mengeluarkan statement dong seorang dokter. Dan ya alhamdulillah dokter masih dipercaya oleh pasien. Maksudnya apapun yang keluar dari mulutnya itu akan diserap biasanya oleh pasien. Gitu. Jadi kita harus memberikan keputusan di situ. Iya Bu, misalnya Bapak sakit jantung, Bapak harus segera misalnya diberikan obat ini atau ditindakan ini. Kita harus decision di situ, karena keluarga nggak tahu dong. Iya. Ya. Paling yang bisa kita jelaskan adalah ya ini risikonya apa, manfaatnya seperti apa, harus dilaksanakan dalam waktu sekian, gitu. Nanti keluarga memberikan pendapatnya ya kita langsung decision. Oke, langsung tindakan kapan gitu misalnya, langsung berikan obat apa. Misalnya. Pengambilan keputusan dalam kondisi yang sangat under pressure ya. Karena kalau lagi kondisi-kondisi genting juga harus bisa ya, Fik ya? Iya, itu apalagi ketika di IGD ya. Bener. Wah, di IGD itu luar biasa ya, maksudnya. Orang kecelakaan apa gitu ya? Iya, itu kalau misalnya di poli kita gampang diskusi dengan keluarga. Bener. Banyak pengalaman di mana ketika di IGD orang kecelakaan nggak ada keluarga, nggak ada identitas, kita minta ininya dari siapa gitu, minta persetujuannya dari siapa. Tanggung jawabannya gitu ya? Misalnya kadang harus diamputasi atau apa gitu ya. Masa tiba-tiba pasiennya bangun udah kepotong tangannya gitu kan, udah keamputasi, padahal mungkin dia sendiri nggak mau gitu, nggak pengen. Betul. Nah itu juga ada kajian etiknya juga. Jadi maksudnya ketika dalam kondisi itu sebagai seorang dokter kita bukan mengutamakan prinsip maunya pasien, tapi kita mengutamakan prinsip kegawat daruratan. Okay. Ya. Itu diajari juga ya. Okay. Terus itu masalah decision maker. Yang terakhir dari 5 star doctor itu adalah communicator. Yang mungkin ini jadi sangat-sangat poin penentu dibandingkan yang lain. Communication ya? Communication. Yang sayangnya mungkin banyak dokter di Indonesia juga yang belum bisa menerapkan dengan baik. Ya. Dan bisa menjadi penentu kualitas
yang di apa ya istilahnya, yang dipikirkan oleh pasien. Jadi pasti komunikator dulu dibandingkan decision maker dan juga dibandingkan care provider segala macam, pasti komunikator dulu yang dicari oleh pasien. Bisa bikin nyaman komunikasinya Iya, gitu ya. komunikasinya nyaman, nggak ngejudge, nggak ngapalah, pokoknya baiklah dokternya. Pasti kan yang dipikirkan itu dulu. Iya sih, bener, gue juga gitu ya. Iya. Ngerasain dokter yang agak jutek sama yang baik, kita banyak yang baik-baik gitu ya. Iya, pasti kan maunya yang baik apa sih gitu. Yang baik yang mana sih gitu. Masalah kayak pinter atau obatnya efektif apa enggak nanti. Nanti kan. bener. Ya kan biasanya yang mana dulu nih yang baik gitu kan. Kalau efek obatnya nanti ya biasanya bahkan kadang ada yang dokter mungkin nggak terlalu hebat banget gitu masalah kepintarannya. Obatnya biasa-biasa aja, tapi karena dia komunikasinya bagus, pasien jadi nyaman berobat terus ke dia. Ya mungkin kesembuhannya lama, tapi nyaman gitu. Nyaman berobat sama dia. Jadi poin communicator ini menjadi poin penting yang mungkin sering dilupakan oleh dokter-dokter kita gitu ya. Nah, ternyata bukan hanya 5 ini, San. Bukan hanya 5 ini. Itu kelas dunia. Kelas dunia. Nah, alhamdulillah di Indonesia kita punya budaya culture sendiri. Ada tambahan 2 lagi. Yang pertama bintang 7 ya. Kayak pil gitu. Bintang 7 itu. Yang pertama researcher. Jadi kita dituntut dokter-dokter itu menjadi seorang researcher. Jadi peneliti. Kita harus nggak boleh kita hanya diam-diam aja. Kita harus berkontribusi terhadap perkembangan dunia kedokteran. Oke lah, researcher. Oke. Yang berikutnya ada, yang terakhir ada iman dan takwa, faithful piety. Jadi karena Indonesia adalah suatu negara yang agamis ya bisa dibilang ya. Apapun agamanya, tapi kita sangat-sangat megang teguh agama gitu kan. Betul. Iman dan takwa penting. Kenapa? Karena untuk mencegah seorang dokter meskipun dia pintar, meskipun komunikasinya baik, dia masih punya guideline supaya dia nggak berbuat aneh-aneh. Ya, karena jujur menurut saya aturan apapun yang dibuat oleh manusia pasti ada celahnya. Iya. Termasuk ketika aturan dalam hal menangani pasien, misalnya pasien sakit tipes harusnya dikasih apa-apa gitu kan. Pasti ada celahnya di mana manusia itu bisa berbuat yang jelek lah. Seorang dokter itu bisa berbuat jelek yang mungkin akan menyalakai pasiennya. Itu pasti ada celahnya. Tapi dia tetap berada dalam koridor yang benar menurut guideline manusia. Iya. Paling sering di upselling mungkin ya. Iya, mungkin sekitar segala macam lah. Itu ya pasti ada celahnya. Makanya harus ada pedoman yang lebih tinggi dibandingkan pedoman manusia, yaitu pedoman dari Tuhan. Makanya harus berhubungan dengan agama, iman dan takwa gitu. Dijaga oleh iman dan takwa. Itulah 7 stars doctor. Iya. Dari 7 poin tadi ya, sebenarnya kalau misalnya gue lihat yang hard skill yang emang butuh banget kepintaran keilmuan tuh cuma 2. 4-nya soft skill. Yes. 1-nya tadi spiritual mungkin ya. Iya. Gitu kan, dan ini mungkin yang jarang orang tahu ya. Orang mungkin mikirnya kayak ya tadi, dokter cuma modal pinter doang gitu kan. Oh, anak ranking 1, ranking 2. Cuman kalau mau nyampe level dokter yang tinggi, memang butuh skill-skill lain gitu yang dipelajarin ya, Fik ya? Iya, benar. Oke. Ini menarik nih ya. Nah, mungkin Fik, terakhir Fik ya, buat closing statement juga. Kalau Fikri gitu ya, bisa ngasih pesan buat teman-teman gitu yang mungkin lagi menempuh studi kedokteran gitu ya, atau mau masuk kedokteran gitu. Apa sih tips and trick supaya bisa ke depannya gitu ya, jadi dokter yang memang baik dan ideal nih sepengetahuannya Fikri gitu ya, buat teman-teman. Oke. Pertama tergantung niatnya. Ketika teman-teman mau masuk dunia kedokteran, itu adalah suatu potensi untuk menimba kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya, di dunia kedokteran kamu berlaku seperti biasa aja itu insya Allah sudah mendapatkan kebaikan. Betul. Ya, dengan menolong orang gitu. Padahal kamu nggak berlaku lebih, kayak ya udah menjalani kehidupan sesuai dengan aturan biasanya aja gitu. Betul. Itu udah mendapatkan kebaikan. Ya, itulah poin plus menjadi seorang dokter. Ya, jadi yakini ketika mau masuk menjadi seorang dokter adalah kamu insya Allah menjadi seorang yang baik. Ketika melalui jalan-jalan yang benar, pasti akan menjadi seseorang yang baik. Gitu ya. Sekarang bicara masalah kekayaan. Bagaimana masalah kekayaan tadi? Kalau misalnya kamu sudah menjadi orang yang baik, apalagi bisa menerapkan 7 stars doctor yang tadi, meskipun gak maksimal, setidaknya mengejar 7-7-nya, itu pasti orang itu pasti akan notice. Pasien itu pasti akan notice, oh dokter ini baik.
aku suka ngobrol sama dokter ini, aku mau kontrol sama dokter ini lagi, gitu. Meskipun kepintaranmu biasa aja, tapi punya 7 star dokter yang tadi, menurut saya itu pasti dicari pasien, kayak gitu. Ya pasti dicari pasien. Jadi jangan takut mengenai kepintaran, ya. Jangan takut mengenai kepintaran. Kita masih bisa berjuang menjadi seorang dokter yang 7 star dokter, di mana 7 poin tadi adalah 7 poin yang bisa kita kejar. Kalau kepintaran mungkin kita udah belajar banyak, nggak pinter-pinter. Ya memang karena itu suatu hal yang di luar kendali kita. Ada orang yang belajar pinter gitu ya? Iya, maksudnya gini, ada orang yang belajar terus-menerus, bisa aja dia masih nggak inget-inget, masih nggak hafal. Karena itu suatu hal yang di luar kendali dia. Betul. Tapi 7 star doctor tadi, ini adalah 7 poin yang di dalam kendali kita semua. Bukan masalah mampu nggak mampu, tapi mau nggak mau gitu ya? Mau nggak mau. Jadi tenang aja, insya Allah bisa menjadi orang yang baik, dan pasti orang baik akan menjadi orang yang sukses. Oke, jadi kuncinya sebenarnya kalau jadi dokter itu ya pintar satu hal, tapi jadi orang baik dengan pedoman tadi yang 7 star itu bisa lebih menuntun kita buat jadi dokter yang lebih sukses gitu ya. Nggak cuma di dunia ya, tapi juga di akhirat kan. Iya, insya Allah. Karena emang panduannya udah bahkan ada spiritualnya, Fik ya. Iya. Oke guys, tadi kita udah ngebahas banyak tentang gimana berkarir di dunia kedokteran, dari mulai studinya sampai tips and trick biar bisa berhasil nih jadi dokter yang memang sukses gitu ya, yang berbeda. Dan menariknya ternyata banyak hal-hal yang ya kita baru tahu juga ya. Ternyata menjadi dokter ini nggak cuma tentang teknikal aja, tapi juga ada aspek spiritual, bahkan juga soft skill-nya banyak banget gitu kan. Supaya jadi dokter yang memang luar biasa kayak gitu. Nah mungkin Fik, sebagai ucapan terima kasih dari People Shift ada sedikit bingkisan ya. Ini untuk Dokter Fikri ya, tolong diterima ya Fik ya. Makasih ya Fik ya. Terima kasih banyak ya. Oke. Ya. Mungkin itu aja buat kesempatan podcast di pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ciao. Ciao.